Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus yang berada di rumah masing-masing, selamat pagi, salam sejahtera, dan selamat berjumpa kembali pada ibadah Minggu ke-17 sesudah Pentakosta. Mari kita dengarkan kitab Ulangan, pasalnya yang ke-10 ayat 12b sampai dengan 13 demikian. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri dan kita akan memuji serta memuliakan Tuhan dari pujian SPL nomor 275. Datang ke hadirat Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini 2 kali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, warga Jemaat GKW Petra Pondok Pucung, mari kita memulai ibadah minggu kita 27 September 2020 dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan ciptaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mendengarkan nats pembimbing diambil dari Injil menurut Matius pasal 6 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jemaat, kami persilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan.
Kasih itu dapat kita dengar dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Firman Tuhan di dalam Injil Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan 40 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akan tetapi, hukum kasih itu tidak dapat kita laksanakan dengan sempurna, sehingga kita mudah jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang mengakibatkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada lagi di dalam diri kita. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di hadapan hadirat Allah yang Maha Kudus, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, yang berlimpah rahmat, kami mengaku kepadamu bahwa kami ini orang-orang berdosa yang suka memberontak karena tidak mendengar suara Tuhan. Kami suka melawan kehendak-Mu serta gagal memelihara ajaran kasih-Mu. Kami menyesali sikap dan pelanggaran terhadap-Mu, sebab semuanya telah menjadi penghambat pelayanan dan kesaksian kami sebagai gereja-Mu. Kami mengaku ya Tuhan, bahwa ketidaktaatan pada firman-Mu telah menimbulkan banyak penderitaan di dunia ciptaan-Mu ini. Ampunilah kami ya Allah yang Maha Pengasih, dan dengarlah pengakuan kami. Dengarlah doa kami ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai ungkapan syukur kita atas pengampunan yang Tuhan telah berikan kepada kita, marilah kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 29, Di Muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli kita
dengan hati dan mulut kita masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ibadah Minggu pagi hari ini, mari kita saksikan bersama-sama sebuah kesaksian yang akan disampaikan oleh pemuda Solavide. Mari kita saksikan bersama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
tibalah saatnya kepada kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Charles Gultom. Oleh karena itu, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan dengan pujian dari NKB nomor 14, Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran kami, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran itu, memahami sesuai dengan kehendak Tuhan, dan firman yang kami baca dan dengarkan ini dapat kami nyatakan dan beritakan dengan tindakan nyata, dengan pertolongan Roh Kudus, supaya kami dapat bersaksi di tengah-tengah zaman ini. Kuasai dan pimpin hamba-Mu untuk dapat menjadi berkat, supaya hamba-Mu yang menyampaikan dan kami yang mendengarkan sama-sama diberkati oleh firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada minggu ini masih melanjutkan dengan tema minggu lalu, merawat kerohanian warga jemaat, dan diambil dari Mazmur 73. Kita akan membaca bagian yang menjadi perenungan kita, meskipun nanti kita akan membaca seutuhnya. Kita akan membaca dari Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekat-Mu. Tetapi aku tetap di dekat-Mu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku. Dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu
akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan ini izinkan saya mewakili keluarga besar Gultom mengucapkan terima kasih atas perhatian, dukungan doa, serta segala berkat yang Bapak Ibu berikan untuk kami melewati masa duka 2 minggu yang lalu atas meninggalnya atau dipanggilnya Tuhan Bapak kami, Opung Olivia. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dengan berkat yang berkelimpahan, dan kami juga sangat dihibur atas kehadiran serta doa Bapak Ibu Saudara supaya kita dapat saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita membahas satu tema penting, yaitu merawat kerohanian warga jemaat. Bapak Ibu Saudara, sangat penting setiap kita orang Kristen merawat kerohanian. Umumnya kita merawat kerohanian kita dengan beribadah. Komisi-komisi melakukan ibadah-ibadah bersama juga kita melakukan ibadah dalam pribadi maupun kolektif. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi rupanya kerohanian kita itu sebagai pengikut Kristus akan diuji, ya, akan mendapatkan satu cobaan ketika kita berada dalam ruang-ruang publik. Ketika kita berada dalam pekerjaan, ketika kita bersinggungan dengan orang-orang di sekitar dan berjumpa dengan orang-orang yang berbeda agama maupun kepercayaan. Saudara, ketika kita beraktivitas dalam pekerjaan itulah kita perlu menjaga kerohanian kita supaya kerohanian kita tetap vital, tetap mengalami satu sukacita meski di tengah kita atau di sekeliling kita ada banyak orang-orang fasik atau orang-orang yang berdosa. Ujian iman paling berat adalah ketika kita hidup jujur, ketika kita mengasihi sesama, tapi hasil perbuatan itu dibenci. Hasil perbuatan itu dikucilkan, dan mungkin di antara kita ada yang dipecat oleh karena menyatakan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, bulan lalu saya mengikuti satu ibadah KTB, ya, dengan teman-teman dari kampus saya yang dulu di Stay Rawamangun, ya. Seorang adik kelas sharing dengan saya bahwa saat ini dia bergumul karena baru keluar dari pekerjaannya oleh karena dia melakukan suatu kebenaran dan atasannya menganggap bahwa itu menghambat pekerjaan dan karir daripada atasannya. Akibatnya dia dikeluarkan dan dia sedang bergumul oleh karena istrinya saat ini sedang mengandung. Saudara, inilah keputusan kita kalau kita menghadapi satu situasi dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang Kristen memegang kebenaran Alkitab tentang berkat dan kutuk. Ya, betul ya. Kalau kita hidup benar, hidup suci, maka diberkati oleh Tuhan. Kalau kita tidak hidup benar, jatuh dalam dosa, maka kita pasti akan dihukum atau dikutuk. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu apa akibatnya? Kalau kita sudah hidup benar, jujur, tetapi yang terjadi dalam diri kita malah dibenci, kita malah dicemoohkan, atau kita malah di PHK di tengah-tengah pekerjaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebabnya
apa yang menjadi pergumulan anak-anak Tuhan hari-hari ini, itu juga yang menjadi pergumulan daripada Mazmur Asaf pada Mazmur 73. Saudara, mari kita perhatikan di ayat 13 dan 14 ya. Dikatakan bahwa ketika Mazmur sudah hidup lurus hatinya kepada Tuhan, tetapi rupanya mereka melihat orang-orang fasik di sekelilingnya itu hidup enak ya. Mereka gemuk-gemuk, sehat-sehat ya. Sehingga Mazmur merasa putus asa dengan keadaannya. Dan di ayat 13 dikatakan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Sia-sia sama sekali aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum sepanjang hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan ini sangat-sangat relevan dengan situasi kita hari-hari ini. Di tengah begitu banyak perusahaan yang sedang mengurangi karyawannya, banyak perusahaan yang sedang merumahkan karyawan-karyawannya, disinilah kita diuji iman kita. Apakah kita menjadi orang yang tidak lagi berpegang pada kebenaran, orang yang akhirnya kompromi dengan kebenaran-kebenaran sehingga kita menjadi sama dengan dunia ini ya, atau kita saat ini sedang berkata bahwa Tuhan, ini waktu Tuhan untuk menguji saya. Nah, saudara-saudara, penulis Mazmur ini yaitu Asaf juga bergumul dengan serius tentang kebenaran Alkitab, tentang berkat dan kutuk ya. Mazmur ini diawali dengan keyakinan bahwa Allah itu berbuat baik kepada orang-orang yang tulus dan bersih hatinya ya. Tapi kenyataannya realita kehidupan tidak selamanya sejelas yang diajarkan ya. Asaf justru melihat ada banyak orang fasik yang sehat, ada banyak orang fasik yang makmur, ada banyak orang fasik yang berhasil ya. Kalau kita lihat dari ayat 4 sampai 12 dikatakan orang-orang fasik itu sehat dan gemuk, mereka sombong dan keras kepala ya. Mereka hidup dalam dosa. Mereka tidak takut Tuhan karena mereka anggap Tuhan tidak ada, dan mereka juga terjerat dengan harta benda. Saudara, walaupun orang-orang fasik ini sombong dan menentang Allah, namun nampaknya tidak ada hukuman bagi mereka. Sebaliknya, Asaf justru mengalami hajaran dari Tuhan sehingga ia sempat berpikir untuk meninggalkan kebenaran yang ia yakini. Bapak Ibu Saudara, di tengah realita yang bertolak belakang inilah Asaf menggugat kebenaran tentang berkat dan kutuk. Benarkah kebenaran Alkitab itu, berkat dan kutuk itu berlaku atas dirinya? Asaf iri hati dengan orang-orang fasik dan perbuatan yang nikmat itu. Hatinya yang tulus dan bersih itu mulai bimbang, mulai condong dan diintip oleh iblis sehingga muncul iri hati dan kebimbangan atas kemakmuran orang fasik itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu mengalami hal-hal seperti ini? Ya, tentu di antara kita pernah mengalami hal-hal seperti ini. Demikian juga saya. Bapak Ibu, saya pernah bekerja ya, dan saya melihat ada banyak orang-orang yang bekerja dengan cara-cara dunia ini ya, saling menyikut kanan dan kiri supaya maju ya, menginjak orang-orang di bawah supaya dia naik. Sehingga apa yang terjadi? Kita kadang-kadang menjadi iri melihat ada orang-orang yang cepat maju, cepat naik jabatannya dengan cara-cara yang fasik. Dan kita juga dalam hati kita pengen melakukan hal itu ya. Asaf pun mulai menyerah untuk menjaga hatinya tetap bersih dan lurus. Ia hampir meninggalkan kebenaran yang ia percayai karena menilai semua itu adalah perbuatan sia-sia dan malah mendapat getah
dari perbuatan yang tidak dilakukan. Saudara, kalau Mazmur 73 sampai kepada ayat 12, mungkin kita menjadi orang yang stres dan depresi. Tapi bersyukur kepada Tuhan, ya. Dikatakan bahwa Asaf mengalami satu titik balik, ya, ketika dia berada di rumah Tuhan. Dia dikatakan ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berada di tengah-tengah masa yang sulit ini, ketika kita dihadapkan dengan tawaran-tawaran yang menentang kebenaran, apa yang kita lakukan? Saudara, Asaf ketika menghadapi pergumulan yang sangat-sangat berat, Asaf datang ke tempat kudus Allah. Dia masuk dalam hadirat Allah supaya dia menyadari bahwa hatinya dan matanya begitu terbatas. Dan dalam pemahaman itulah dia sadar bahwa orang-orang fasik itu berujung kepada kebinasaan. Mereka diletakkan dalam batu-batu yang licin, artinya kedudukan mereka dalam satu waktu akan selesai dan tidak ada pada tempatnya. Inilah yang menjadi penghiburan buat kita kalau kita hidup lurus dan benar di hadapan Tuhan. Sebabnya kita perlu merawat kerohanian kita supaya kita tetap setia di tengah-tengah kebenaran itu dan menghidupi kebenaran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, jawaban yang lain dikatakan bahwa Asaf mengalami satu perubahan konsep. Ya, Asaf menyadari bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan itu bukan sekedar kemakmuran, ya, bukan sekedar kesehatan dan keberhasilan, tetapi yang lebih penting adalah bahwa dia mengenal sang sumber berkat itu, Allah sendiri. Saudara, jawaban lain yang diberikan Allah kepada Asaf adalah perubahan konsep tentang kebaikan dan kemurahan Allah. Kalau sebelumnya Asaf memahami kebaikan dan kemurahan Allah hanya terbatas pada hal-hal yang sifatnya duniawi, kemakmuran, kesehatan, dan keberhasilan hidup, maka sekarang atau kini Asaf belajar bahwa Allah jauh lebih penting daripada berkat-berkat itu. Saudara, perubahan konsep inilah yang membuat Asaf tetap bersuka cita di tengah kegalauan dia melihat orang-orang fasik di sekelilingnya. Saudara, ketidaktahuan kita tentang jalan-jalan Tuhan seharusnya tidak menjadi hambatan untuk kita memuji Tuhan. Bahkan tak kala semua pemberian Allah tampaknya tidak bisa kita nikmati, hal itu tetap bukan halangan untuk kita menunjukkan sukacita hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya menyampaikan ada 4 bagian dari Mazmur Asaf, Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. Bagaimana sikap daripada Asaf ketika hidup dikelilingi oleh orang-orang fasik, bagaimana dia merawat kerohaniannya supaya tetap vital dan tetap prima di tengah-tengah hidup dunia pada saat itu. Yang pertama, Bapak Ibu, jujurlah kepada Allah. Saudara, tindakan menggugat Allah adalah proses alamiah dari iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau ada kegalauan, kalau ada ketakutan ketika kita berhadapan dengan hari ini dan hari depan, mari kita jujur di hadapan Tuhan bahwa itu adalah proses untuk kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Saudara, inilah yang dirasakan oleh Asaf ketika dia berseru kepada Tuhan, hatinya merasa pahit, ya, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Saudara, hati yang pahit dan buah pinggang yang menusuk-nusuk mewakili jiwa dan mentalnya yang sedang sakit, ya.
Asaf dengan jujur menceritakan suasana hatinya, jiwanya yang mengalami stres dan depresi karena kebenaran tentang berkat dan kutuk itu tidak berlaku atasnya. Tidak berjalan dengan semestinya dengan hidupnya yang lurus dan benar itu. Tetapi syukur kepada Allah, Asaf selanjutnya mengakui kebodohan dirinya. Saudara, di ayat 22 dikatakan, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan. Ya. Asaf bukan hanya tidak tahu, tetapi juga tidak mampu mengetahui jalan-jalan Tuhan. Asaf benar-benar menyadari hal itu. Saudara, pikirannya kadang-kadang tertuju hanya pada hal-hal yang jasmani dan tidak kekal. Pikirannya sering gagal menyalami jalan-jalan dan cara kerja Tuhan. Dan kejujurannya terhadap perasaan dan keterbatasan itulah langkah awal menuju sukacita yang sejati di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini Bapak Ibu berhadapan dengan situasi seperti ini, jujurlah di hadapan Tuhan. Ya. Ketika ada orang-orang yang fasik dengan cara-cara yang kotor di tengah-tengah kantor kita, di tengah usaha dan bisnis kita, ya. Langkah yang pertama, jujurlah. Kita juga kadang-kadang mau mengikuti jalan itu. Ya. Soalnya menariknya, Mazmur juga memberi peringatan untuk tidak iri terhadap keberhasilan orang kaya yang fasik. Saudara, di ayat 17 dan 18 mari kita perhatikan bagian ini dikatakan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Saudara, inilah penghiburan buat kita. Mari kita belajar berpikir jauh, bahwa kalau orang-orang fasik itu sepertinya berhasil hari ini, kita langsung tahu bahwa ujung daripada orang fasik itu adalah kebinasaan dan ditempatkan di tempat-tempat yang licin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tetaplah pegang kebenaran itu. Jangan goyah, jangan mau kompromi di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini. Saudara, yang kedua adalah penyertaan Allah adalah yang utama dari berkatnya. Saudara, Asaf tidak mau berhenti pada keraguan dan ketidaktahuan. Ayat 23 dikatakan bahwa tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Saudara, walaupun kejujuran hati tidaklah berdosa, namun respon kita selanjutnya terhadap hal itu yang menentukan. Kita tidak boleh terpaku pada hal-hal yang tidak kita pahami dan melupakan apa yang sebenarnya sudah pasti bagi kita. Dan samping itu, ketidaktahuan bukan halangan untuk kita tetap percaya atas setiap firman Tuhan. Sebabnya ayat 23a dikatakan, aku tetap di dekatmu. Saudara, inilah keputusan yang sangat-sangat penting bagi pemazmur, terutama Asaf, ketika dia menghadapi satu ketidakmengertian, ketidaktahuan tentang apa yang dilihatnya dan dirasakan, dia tetap dekat di hadapan Tuhan. Sebabnya Tuhan bekerja dengan keterbukaan hati daripada Asaf. Sebabnya Tuhan menuntun dia dengan nasihat. Tuhan juga akan mengangkat dia ke dalam kemuliaannya. Disinilah Asaf menyadari bahwa penyertaan Allah jauh lebih penting daripada berkat-berkatnya. Saudara, bagian yang ketiga dikatakan bahwa keutamaan Tuhan. Saudara, penyertaan Tuhan merupakan berkat yang sangat berharga, bukan hanya karena penyertaan itu membawa kemuliaan. Penyertaan itu begitu bernilai sebab Tuhan memang adalah harta yang paling berharga. Dikatakan ayat 25,
siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Inilah fokus daripada Asaf, bahwa Tuhan adalah fokus hidupnya. Bukan kemakmuran, bukan keberhasilan, bukan harta benda yang ada dalam dirinya. Sebabnya dikatakan ayat 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keutamaan Tuhan dalam hidup kita menjadi bagian yang penting, ya. Sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan kita, ya, dalam khotbah di bukit Matius pasal 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Surah ini bukan bicara tentang hati atau harta, tapi bicara tentang keutamaan di atas segalanya. Apakah Tuhan menjadi yang utama dalam hidup kita? Ketika Tuhan yang menjadi utama, maka kita tidak akan iri dengan keberhasilan daripada orang-orang fasik. Ya. Kita akan malah mendoakan orang-orang itu supaya mengerti kebenaran, berbalik daripada kebenaran, dan mengerti tentang Allah yang hidup itu. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari, ya, di tengah-tengah masa pandemi ini, di tengah banyaknya kesulitan hidup, inilah saat bagi kita untuk menjadikan Tuhan yang utama di dalam segala sesuatu. Kalau ada perusahaan yang menawarkan gaji yang lebih besar, posisi yang lebih tinggi, ya, fasilitas yang lebih menjanjikan, ya, mari kita uji apakah dalam seluruh tawaran itu Tuhan menjadi yang utama, atau kita malah mengikuti jalan-jalan orang fasik. Bapak Ibu Saudara, pilihan itu ada pada Bapak Ibu Saudara. Sebabnya bagian yang terpenting adalah mari kita lihat bahwa Mazmur 73 di akhir daripada bagian ayat 27 dan 28, Mazmur ini memberikan dua jalan. Jalan orang fasik dan jalan orang bijak dan orang benar. Pilihan ini diperhadapkan dengan kita hari-hari ini. Dikatakan ayat 27, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sekarang berada dalam jalan-jalan kebenaran, mari kita tidak iri dengan keberhasilan, kesuksesan daripada orang-orang fasik. Dan ketika kita setia terus menghidupi kebenaran itu, maka Tuhan juga memakai kita untuk bersaksi, menceritakan segala pekerjaan Allah yang ajaib itu kepada orang-orang yang lain. Bapak Ibu Saudara, sebabnya betapa penting kita merawat kerohanian diri kita sebagai orang percaya. Mari jangan kita pernah iri dengan keberhasilan daripada orang-orang fasik. Oleh karena kemakmurannya, keberhasilannya, harta bendanya, Mazmur mengingatkan dua cara untuk kita tetap bersuka cita. Mari kita duduk diam di tempat kudus Allah. Bapak Ibu Saudara, saya mendorong buat warga jemaat GKW Petra Pondok Pucung, buat pemuda-pemudi yang bekerja, mari kita teladani Mazmur Asaf ini, ya. Tetaplah jaga hati kita lurus dan bersih. Janganlah kita iri pada keberhasilan dan juga kenikmatan daripada orang-orang fasik itu. Dan buat kita orang tua, ya, ketika anak-anak mungkin sharing tentang pilihan-pilihan hidup, pilihan-pilihan pekerjaan kepada kita sebagai orang tua, marilah orang tua juga belajar dari Mazmur Asaf supaya
dari mulut orang tua, Tuhan memberikan bijaksana, memberikan pilihan-pilihan atau guidance yang tepat buat anak-anak, supaya anak-anak kita tidak salah dalam melangkah dan mengikuti jalan fasik, tetapi sebaliknya tetap menjaga hati lurus dan bersih, supaya di ujung hidup kita akan menikmati kebaikan Allah, kita akan menikmati satu berkat Allah, dan bukan hanya berkat tetapi Allah sendiri yang lebih utama daripada berkat-berkat itu. Tuhan memberkati dan selamat berproses untuk terus merawat kerohanian daripada pribadi atau diri kita dan keluarga kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk Mazmur Asaf, Mazmur 73, yang dengan jujur menyatakan kegelisahan dan kegalauan hatinya ketika kebenaran firman Tuhan itu tidak berlaku atas dirinya, dan kegelisahan dan kegamangan itu pun kadang-kadang menghampiri diri kami. Kami melihat orang-orang fasik yang berhasil, yang sukses, yang sehat, dan kadang-kadang menganggap Allah tidak ada, tapi mereka tetap hidup dan panjang umur. Tapi kami, orang-orang yang benar, kadang-kadang ditimpa oleh kutuk, sehingga kadang-kadang kami menjadi orang yang iri kepada keberhasilan itu. Hari ini ya Tuhan, firman Tuhan meneguhkan kami kembali bahwa rahasia kami untuk tetap hidup sukacita dalam kebenaran firman Tuhan itu adalah kami duduk diam di tempat kudus Allah, dan kami menyadari yang utama bukanlah berkat itu, bukanlah keberhasilan itu, tapi yang utama adalah Tuhan yang memimpin hidup kami, Tuhan yang menuntun jalan kami, sehingga kami tetap bersukacita, baik kami sehat atau sakit, baik kami kaya atau miskin, karena Tuhan adalah bagian kami, warisan kami yang terpenting bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang membebaskan kami, untuk kami terus merawat kerohanian di tengah-tengah masa pandemi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai respon dari firman Tuhan yang telah ditaburkan, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 249, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman,
Jemaat yang kekasih, marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, dan dengarlah nats Alkitab yang terambil dari 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29 yang mengatakan demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Sementara tempat persembahan diedarkan, kita mengiringi persembahan tersebut dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 393, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, marilah kita berdiri untuk bersama-sama menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, siapakah kami ini sehingga kami mampu menandingi persembahan-Mu yang agung untuk penebusan dosa kami? Apa yang kami berikan hanyalah bagian dari berkat-Mu atas kehidupan kami. Ya Kristus Yesus penebus kami, jika hari ini kami membawa korban syukur, maka semuanya menjadi tanda cinta kasih dan kesetiaan kami untuk mendukung pekerjaan-Mu melalui kehadiran gereja di dalam dunia. Kiranya oleh Roh Kudus, Engkau menyucikan hati yang memberi ini, agar tulus dan benar di hadapan-Mu, serta selalu mengasihi Engkau dalam berbagai perbuatan baik, sehingga nama Allah dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan penebus dosa kami yang agung. Amin. Bapak Ibu Saudara, warga Jemaat GKI Petra Pondok Pucung, pada tanggal 4 Oktober dalam ibadah Minggu Raya, kita akan melaksanakan ibadah perjamuan kudus. Pelayan firman, penatua, dan juga diaken sebelum merayakan perjamuan kudus Tuhan perlu melakukan pemeriksaan diri di antara mereka dan dengan roh persaudaraan menegur
satu sama lain agar berkenan dengan tugas panggilan mereka. Demikian juga dalam persekutuan di antara warga jemaat. Dengarlah dasar firman Tuhan dalam pemeriksaan diri dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 28 dan 29. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, pemeriksaan diri bukan merupakan media untuk menghakimi atau mempermalukan dan menghukum umat karena kesalahan atau dosa yang telah diperbuatnya. Pelaksanaan pemeriksaan diri dalam kehidupan berjemaat adalah pengujian yang dilakukan oleh seorang saudara yang mengasihi dengan tulus dan memiliki kehendak baik sehingga saudara yang lain itu bertobat. Saudara, fungsi pemeriksaan diri adalah menghadirkan dan mengekspresikan kasih Kristus yang mengampuni dengan memberi nasihat, menegur dalam kasih, dengan roh lemah lembut sehingga saudaranya dapat berbalik dan mengalami pembaharuan hidup. Sebagaimana nasihat Rasul Paulus dalam Galatia pasal 6 ayat 1 menyatakan, saudara-saudara, kalaupun ada seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Dengan demikian, pemeriksaan diri hendak mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang layak di hadapan Tuhan. Karena itu setiap umat dan pejabat gerejawi dipanggil untuk menjaga dirinya masing-masing supaya mereka tidak kena pencobaan. Pada saudara-saudara yang penuh kerinduan dan bersedia mengikuti perjamuan kudus di Gereja GKI Petra Pondok Pucung tanggal 4 Oktober, kami jemput untuk bangkit berdiri. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang secara komunal sebagai umat Allah di hadapan-Mu, karena Tuhan Yesus yang baik itu mengundang kami datang ke meja perjamuannya. Ya Roh Kudus, selidikilah hati kami dan pikiran kami. Sudahkah kami taat kepada firman-Mu? Sudahkah kami menjadi murid Tuhan yang setia? Sudahkah kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatan kami? Sudahkah kami saling mengakui dosa dengan suami kami atau istri kami, dengan anak-anak kami, dengan sesama anggota jemaat? Ya Tuhan, saat ini kami membuka hati dan dengan jujur mengakui segala kesalahan dan dosa kami. Kiranya Roh Kudus menyadarkan hati kami untuk bertobat atas kesalahan kami dan berkomitmen untuk mengubah hidup kami agar menghadirkan damai di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Ya Roh Kudus, teguhkanlah kami untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu dan menjaga kemurnian hidup dan kesucian hidup, mengekang lidah dan menjaga pikiran kami untuk menyambut undangan Tuhan ke meja perjamuannya. Kami juga meyakini bahwa roti perjamuan adalah tubuh Kristus dan air anggur perjamuan adalah darah Kristus. Dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima perjamuan Tuhan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami dapat beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga dan anak-anak kami, dan kami percaya bahwa kehadiran firman Tuhan dan kehadiran-Mu tidak dibatasi oleh tempat yang berjauhan,
Kami sebagai keluarga dalam gereja GKI Petra Pondok Pucung tetap merasakan kehangatan kasih dan ada guyuban di tengah-tengah gereja kami. Tuhan Yesus, kami berdoa agar di tengah-tengah masa pandemi ini kami sungguh-sungguh mengarahkan hati kami dengan berita firman Tuhan, berita sorgawi, dan kami juga mau belajar untuk tidak terlalu banyak untuk mendengarkan berita-berita dari dunia ini, sehingga hati kami tetap sukacita, hati kami tetap terjaga, hati kami tetap merasakan Tuhan berjumpa dan menyentuh kami. Kami berdoa agar setiap ibadah minggu yang kami lakukan menjadi makanan rohani, menjadi energi dan semangat bagi kami, untuk kami tetap bersyukur dan menjadi berkat buat orang-orang yang kami kenal maupun orang-orang yang membutuhkan pertolongan yang datang kepada kami. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami juga sebagai keluarga Kristen dapat tetap menjaga kerohanian kami, merawat kerohanian kami ya Tuhan. Jangan biarkan keluarga kami menjadi tawar ketika mereka mengalami kesulitan ekonomi. Jangan biarkan warga jemaat kami mengambil jalan-jalan orang fasik, jalan-jalan pintas untuk mencapai keberhasilan, sedangkan berujung kepada kebinasaan. Sebaliknya, ajar kami di tengah-tengah masa pandemi ini tetap memegang firman Tuhan, tetap memiliki hati yang lurus dan bersih, untuk kami setia kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu di sekeliling kami ada banyak wabah, dan wabah itu semakin hari semakin mendekat kepada kami. Kami mohon kepadamu, karena Engkau Allah yang mengetahui setiap gerak daripada virus itu. Jauhkanlah kami daripada virus ini. Jauhkanlah kami daripada wabah ini. Berikan kami bijaksana agar kami menjaga protokol kesehatan, menjaga imunitas tubuh kami, dan juga kami tetap juga menjaga hati dan pikiran kami untuk tetap dekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kalaupun Tuhan izinkan kami sakit atau mengalami kelemahan tubuh, atau mungkin Tuhan izinkan wabah itu terkena pada kami sungguh percaya Tuhan memilih kami untuk kami menjadi saksi Tuhan. Ajar kami untuk tetap bersyukur, dan jangan biarkan hati kami diliputi oleh ketakutan dan kegelisahan. Tuhan lindungi setiap warga jemaat yang bekerja dari rumah, keluar dari tempat rumah maupun di tempat pekerjaan melalui kendaraan umum. Lindungi dan jagai mereka. Sertai mereka dengan roh Tuhan, roh bijaksana, agar mereka terbebas daripada wabah ini. Kami berdoa juga secara khusus buat kota Jakarta yang setiap hari ada ribuan orang terpapar dengan wabah ini. Tidak ada lagi tempat tidur untuk menampung jumlah daripada penderita corona. Tuhan, tolonglah agar Tuhan mau berbelas kasih. Tuhan mau menstop daripada rantai penyebaran maupun rantai yang terkena wabah ini. Sungguh sesuatu yang sangat menyedihkan. Ada banyak orang-orang yang berjuang untuk bertahan hidup, berjuang untuk sembuh daripada wabah ini. Dan kami berdoa agar Tuhan juga melindungi setiap keluarga-keluarga kami dimanapun berada. Tuhan Yesus, kami berdoa Engkau memberkati juga warga jemaat GKI Petra Pondok Pucung, secara khusus buat warga jemaat yang memasuki usia lansia. Kami berdoa secara khusus buat Ibu Esther Ubro, Bapak Mamora, Ibu Asminah Jainuddin, Ibu Ngatiem Suranto, Bapak Suranto, Bapak Korengkeng, Ibu Deti,
Ibu Elselina, Bapak Harlen Sinambela, Bapak Dendi Utapea, Ibu Haryati Marpaung, Ibu Meli, Ibu Yosefina Rambadeta, Ibu Amin Sumarmi, Bapak Nono Suasono Eli, Bapak Justin Saragi, Bapak Edi Siburian, Bapak Pendeta Tantono, Ibu Andini Subagio, Bapak Pendeta Sahat Sitorus, Bapak Henry Sumakul Kano, Bapak Alpadet Manalu, Bapak Hercules Tobing, Bapak Bineka, Ibu Frida Kaunang, Bapak Saktianu Parobosidi, Bapak Lukas Mardi, Ibu Sondang Raja Guguk, Ibu Maria Saragi, Bapak Peter Sosialisa, Ibu Perwita Sari, Bapak Ramli Siregar, Ibu Dalce, Ibu Denti Silitonga, Bapak Tobing, Ibu Frida Pasaribu, Bapak Adriawan Awi, Bapak Agus Rarjito, Ibu Since Kano, Bapak Tony Oscar, Ibu Dini, Ibu Lina, Ibu Derma Marpaung, Ibu Cu Jamli, Ibu Parminah, Bapak Roberto Panggabean, Bapak Edward Ginting, Ibu Keti, Bapak Yudin Silaen, Ibu Winiati Rahayu, Ibu Berta Sitinjak, Bapak Pendeta Niko Watung dan Ibu. Mereka adalah orang-orang tua kami di gereja ini. Kami berdoa Tuhan memberikan sukacita hidup di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa Tuhan memberikan kesehatan yang prima bagi mereka semua, agar mereka tetap menjadi soko guru di tengah-tengah jemaat, menjadi orang tua yang menjadi tiang doa di tengah-tengah keluarga, sehingga dalam hidup mereka dapat mewariskan segala sesuatu yang baik bagi keturunan mereka. Kami berdoa juga buat anak-anak yang juga rentan terkena wabah ini. Tuhan lindungi anak-anak kami ya Tuhan. Kami berdoa kiranya kami sebagai orang tua dapat semakin bijaksana memproteksi mereka, menjaga mereka supaya terhindar daripada wabah ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati sekali lagi semua warga jemaat yang bekerja agar di tengah wabah ini, di tengah banyaknya ekonomi yang mulai menurun, seluruh warga jemaat tetap diberikan berkat melalui pekerjaan dan usaha mereka. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang pernah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada Minggu pagi hari ini dengan memuji Tuhan kembali dari lagu pujian Kidung Jemaat nomor 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku, ayat 1 dan 2. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut
Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak Ibu Saudara, kembalilah dalam kehidupanmu sebagai manusia yang telah dibaharui oleh Kristus dan firman-Nya. Laksanakanlah firman itu yang telah kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.